Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di aplikasi Singa. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Dalam video ini, saya akan membagikan pengalaman pribadi pinjam uang di aplikasi Singa secara jujur dan apa adanya. Mulai dari proses pendaftaran, pengajuan pinjaman, verifikasi data, hingga pencairan dana ke rekening. Saya juga akan membahas limit pinjaman, tenor, bunga, serta biaya-biaya yang muncul saat menggunakan aplikasi Singa. Selain itu, saya juga mengulas kelebihan dan kekurangan pinjaman online Singa, termasuk kecepatan pencairan, kemudahan penggunaan aplikasi, dan pelayanan customer service. Tidak ketinggalan, saya juga berbagi pengalaman saat pembayaran cicilan serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan agar terhindar dari masalah di kemudian hari. Video ini cocok untuk kamu yang sedang mencari review Singa pinjaman online, ingin tahu apakah Singa aman atau tidak, dan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan pinjaman. Semoga pengalaman ini bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum pinjam uang di Singa. Awalnya saya mencoba pinjam uang di aplikasi Singa karena sedang butuh dana cepat untuk keperluan mendesak. Saya download aplikasinya di Play Store, lalu langsung daftar menggunakan nomor HP. Proses pendaftarannya cukup sederhana, hanya dimintai data diri, KTP, dan foto selfie untuk verifikasi. Setelah semua data diisi, saya mengajukan pinjaman sesuai limit yang muncul di aplikasi. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar Rp1.100.000. Durasi pinjamannya selama 4 periode selama 100 hari. Bunganya 0,27% per hari, yaitu sebesar Rp297.000. Biaya jasa termasuk pajak sebesar Rp36.630. Jadi jumlah uang yang diterimanya sebesar Rp1.063.370. Tidak lama kemudian, pengajuan saya diproses. Sekitar beberapa menit sampai beberapa jam, muncul notifikasi bahwa pinjaman disetujui. Dana pun langsung ditransfer ke rekening saya. Jadi menurut saya proses pencairannya cukup cepat. Namun dari pengalaman saya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti bunga dan biaya administrasi sudah langsung dipotong di awal. Jadi dana yang masuk tidak penuh sesuai nominal pengajuan. Tenor pinjamannya juga tergolong singkat, sehingga kita harus benar-benar menyiapkan dana untuk pembayaran tepat waktu agar tidak kena denda. Selama masa pinjaman, saya rutin mengecek aplikasi untuk melihat jadwal jatuh tempo. Saya berusaha membayar tepat waktu supaya tidak terkena denda atau penagihan yang mengganggu. Proses pembayarannya sendiri cukup mudah karena tersedia beberapa metode pembayaran. Oh iya, untuk kelebihan Singa pinjaman online yaitu Singa adalah platform pinjaman online yang resmi terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, sehingga secara hukum lebih aman.
Selanjutnya, pengajuan pinjaman cukup lewat aplikasi di ponsel tanpa perlu jaminan atau dokumen rumit seperti slip gaji. Prosesnya relatif cepat dibandingkan pinjaman bank tradisional. Nah, setelah disetujui, dana biasanya dapat dicairkan dalam waktu singkat, beberapa jam atau dalam 24 jam ke rekening kamu, dan cocok untuk kebutuhan kas darurat. Sementara untuk kekurangan pinjaman Singa, yaitu limit pinjaman di Singa biasanya dibandingkan dengan bank lebih kecil, jadi kurang cocok jika kamu membutuhkan dana besar. Dan waktu cicilan di Singa cenderung lebih pendek dibandingkan pinjaman bank, sehingga cicilan per bulan bisa lebih tinggi. Dan beberapa proses seperti verifikasi telepon dapat membuat persetujuan jadi tidak sepenuhnya instan seperti pinjol lain. Jadi, secara keseluruhan, pengalaman pinjam uang di aplikasi Singa cukup membantu untuk kebutuhan darurat, tapi harus digunakan dengan bijak. Pastikan memahami semua ketentuan, bunga, dan tanggal jatuh tempo sebelum mengajukan pinjaman agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di aplikasi Singa. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online Singa, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di aplikasi Singa, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.